Hai semuanya, kembali lagi bersama saya. Semoga hari ini juga sehat selalu ya. Kali ini kita akan belajar tentang perbandingan senilai. Apa itu perbandingan senilai? Perbandingan senilai merupakan jenis perbandingan yang memiliki variabel lebih dari satu, dan apabila salah satu variabel diperbesar, maka nilai variabel lainnya juga akan semakin besar. Contohnya ini ada 1 dan 2. Pertama itu harga satu lusin pensil merek A adalah 60.000. Lalu berapa harga yang harus dibayarkan jika Rudy hanya membeli 5 buah pensil saja? Jawab, langkah pertamanya itu kita buat tabel. Tabel seperti ini, banyak pensil. Banyak pensilnya di sini. Banyak pensilnya satu lusin, ya kan? Ini diketahui satu lusin. Satu lusin itu sama dengan 12 buah. Ini jangan lupa ya. Terus harganya itu harga di sini 60.000. Lalu berapa harga yang harus dibayarkan jika Rudy membeli hanya 5 buah pensil? Jadi pensilnya itu dia hanya membeli 5, harganya belum tahu berapa. Kita bantu dengan panah seperti ini. Maksudnya gimana? Yang kita hubungkan dengan panah nanti akan kita kalikan. Jadi seperti ini, 5 dikalikan dengan 60.000. 60.000 ya, karena dia terhubung dengan panah. Kemudian sisanya yang 12 ini diapakan? Dibagikan. Berarti 5 kali 60.000 dibagi 12. Kemudian dioperasikan. 60.000 dibagi 12 dapatnya 5.000. Tinggal 5 kali 5.000 dapatnya 25.000. Jadi harga 5 pensil adalah 25.000. Sudah paham? Jika belum, mari kita lanjutkan yang nomor 2. Nomor 2 itu adalah sebuah motor berhasil menempuh jarak 160 km dan membutuhkan bahan bakar sebanyak 20 liter. Lalu, berapa banyak bahan bakar yang digunakan jika pengendara mengendarai kendaraan dan menempuh jarak 50 km? Jaraknya itu semakin sedikit, nanti bensin yang dibutuhkan juga akan semakin sedikit. Itu maksudnya perbandingan senilai. Jadi nomor 2 sama, kita buat tabel dulu. Karena di sini ketahui jarak, kita buat jarak. Nih, kita buat jaraknya 160 km. Ditulis 160 km dengan menghabiskan 20 liter. Nanti jika kita menempuh jaraknya 500 km, menghabiskan berapa liter? Kira-kira nanti semakin banyak atau semakin sedikit ya bahan bakarnya? Ya, semakin banyak. Karena nilai dari perbandingan senilai itu, jarak yang ditempuh semakin banyak, nanti bahan bakarnya juga akan semakin banyak dibutuhkan. Kita bantu dengan panah seperti ini. Ya, panahnya tuh silang ya, ini silang ya, bawah sama atas disilang seperti ini. Maka kita peroleh P-nya yang disilang itu dikali 500 ya. 500 kali 20 baru dibagi 160. 500 kali 20 dapatnya itu adalah 10.000 dibagi 160. Hasilnya 62,5. Jadi bahan bakar yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 500 km adalah 62,5 liter. Sudahkah paham? Selanjutnya, mari kita coba lagi. Seorang penulis bisa mengetik sebanyak 140 kata dalam 1 jam. Nah, pertanyaannya yang A, berapa kata yang bisa dihasilkan untuk penulis tersebut apabila mengerjakan selama 1 jam 30 menit? Maka kita jawab dengan cara membentuk tabel terlebih dahulu. Tabelnya adalah kata
kata dan waktu. Kuncinya itu kata. Di sini adalah 1.400 kata. Di sini adalah 1.400 kata dalam waktu 1 jam. 1 jam itu sama dengan 60 menit ya. Ini tulis sama dengan 60 menit. Terus yang A itu dikerjakan 1 jam 30 menit. Kita buat 1 jam 30 menit. 1 jam itu 60 ditambah 30 berarti 90 menit. Itu mendapatkan berapa kata? Sama kayak tadi kita bantu dengan panahnya. Yang panah itu akan dikalikan ya. Berarti ini 1.400 dikalikan 90 baru dibagi 60. Kemudian hasilnya 126.000 dibagi 60 mendapatkan 2.100. Makanya ini ditulis kata yang didapatkan selama 1 jam setengah itu adalah 2.100 kata. Sudahkah? Ini sudah paham ya? Kalau sudah, kita lanjutkan yang nomor B. Ya, ini adalah perbandingan senilainya seperti itu. Katanya tetap kita buat tadi di sini soalnya 1.400 dalam waktu 1 jam. Tapi yang B ini adalah diketahui katanya itu bisa mengetik 3.500. Jadi kalau katanya makin banyak, maka nanti waktu yang dibutuhkan juga semakin banyak. Jadi kita bantu dengan panah seperti ini, maka didapatkan yang dihubungkan dengan panah itu dikali 3.500 dikali 60 baru dibagi 1.400. Maka jadinya seperti ini, 210.000 dibagi 1.400 didapatkan 150. Jadi waktu yang dibutuhkan 150 menit atau 2 jam 30 menit. Dapat dari mana? Dapat dari 150 dibagi 60. Dapatnya 2 jam lebih 30 menit. Kali ini sudah paham ya? Lalu selanjutnya adalah jika seorang penjahit, ini seorang penjahit pakaian berhasil menghasilkan 100 pakaian dalam waktu 4 hari. Lalu berapa banyak pakaian yang bisa dihasilkan oleh penjahit tersebut jika penjahit menjahit selama 28 hari? Kita buat tabel kayak tadi. Tabelnya berarti pakaian dan waktu. Kalau pakaiannya 100, waktunya 4 hari. Kalau waktunya 28 hari, berarti nanti pakaiannya berapa? Jadi kalau waktunya semakin banyak, maka pakaian yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Inilah maksudnya perbandingan senilai. Dan panah ini nanti akan kita kalikan, dapatnya di sini 100 kali 28 dibagi 4. 100 kali 28 dapatnya 2.800 dibagi 4 menjadi 1.400. Jadi nanti selama 28 hari penjahit berhasil menghasilkan 1.400 pakaian. Keren ya, dapat banyak itu. Terus sekarang perbandingan senilai yang terletak pada peta. Kita lihat di sini ada segitiga. Kamu perhatikan segitiga. JP itu jarak pada peta, S adalah skala, JS adalah jarak sebenarnya. Maka di sini kalau dicari JP kita tutup JP-nya seperti ini. Maka JP sama dengan S dikali JS. Tapi kalau kita cari skala, maka JP dibagi JS. Kalau kita cari JS, maka JP dibagi S. Jadi yang atas itu kalau sama yang bawah mesti dibagi. Kalau samping kanan kiri seperti itu dikali. Ya, kita masuk ke soal. Keluarga Pak Anas dan Pak Bilal melakukan perjalanan birrul walidain dari Yogyakarta ke Boyolali melalui jalan yang berbeda. Keluarga Pak Anas itu melalui Surakarta,
Sedangkan keluarga Pak Bilal melalui Magelang. Dengan skalanya itu 1:1.500.000. Terus jaraknya seperti ini. Maka kita diketahuinya itu jarak peta Pak Anas lewat Surakarta. Surakarta itu kan berarti Jogja dulu ke Surakarta 2,5, tambahkan dari Surakarta sampai Boyolali 1, berarti 2,5 tambah 1 hasilnya 3,5 cm. Terus yang jarak Pak Bilal tadi melalui Magelang. Jadi dari Yogyakarta ke Magelang dulu 2 cm. 2 ditambahkan dari Magelang ke Boyolali itu 2 cm 2. Jadi hasilnya adalah 4 cm. Yang A, jarak sesungguhnya. Jarak sesungguhnya yang ditempuh oleh Pak Bilal adalah 60 km. Benar atau salah? Kita lihat bahwa jarak sesungguhnya JS adalah kita carinya dengan JP dibagi S. Jarak sebenarnya Pak Bilal itu adalah JP dibanding S. JP-nya itu Pak Bilal itu lewat Magelang itu 4 dibagi S-nya itu 1:1.500.000. Pembagian pecahan jadinya kali mendapatkan 60 km. Yang kedua, jarak Pak Anas dan Pak Bilal itu 7:8. Kalau jarak Pak Anas itu 3,5, Pak Bilal 4, maka sama-sama dibagi 0,5 jadinya 7:8. Itu benar. Berarti A benar, B benar. Sedangkan yang C itu kan selisih. Kita tulis selisih. Kalau selisih berarti selisih jarak sesungguhnya atau sebenarnya, maka sama dengan JP dibagi S sama dengan 4. Selisihnya 4 dikurangi 3,5. Jadinya 0,5 dikalikan 1.500.000 sama dengan 750.000 cm menjadi 7,5 km. Ini adalah betul. Yang C betul, berarti yang D itu otomatis adalah salah. Gitu ya. Karena kan kecuali. Oke, selanjutnya terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa tonton video selanjutnya. Sampai jumpa pada part 3.